personal branding. Jadi di video kali ini saya akan membahas soal kenapa personal branding itu penting, kenapa membangun personal branding di media sosial itu penting, apa manfaat melakukan personal branding dalam aktivitas sosial dan dunia kerja, lalu bagaimana proses mendapatkan personal brand. Penjelasan singkat bagaimana proses mendapatkan personal brand. Jadi sebelum kita bahas lebih jauh bagaimana personal brand, pertama kita perlu tahu apa itu personal brand atau personal branding. Jadi personal branding itu kita belajar mencitrakan diri sendiri dan menciptakan portfolio terbaik diri kita atau diri Anda itu. Jadi kenapa personal branding itu penting? Karena personal branding itu sangat membantu dalam membangun kepercayaan diri Anda. Ini penting untuk profesi Anda secara profesional dikenal di publik, baik secara online maupun offline. Jadi Anda itu mempunyai value yang kuat, sehingga Anda berperan dalam integritas dan loyalitas terhadap pekerjaan. Jadi personal branding itu singkatnya adalah kita menjual diri kita. Jadi brand adalah membangun citra, keyakinan, jaminan, dan prestasi. Jadi beberapa hal ini itu akan membuat diri kita atau bisnis yang kita jalankan itu menjadi mudah diingat. Jadi ketika kita menjadi seseorang yang mudah diingat dengan brand kita, personal brand kita, jadi kita menjadi pengendali pasar atau lingkungan pasar. Jadi kalau brand yang kuat dapat mengendalikan pasar karena masyarakat telah mengenalnya. Jadi proses mendapatkan personal brand. Jadi di sini ada beberapa cara, yaitu ada 7 cara yang akan dilakukan untuk bisa mendapatkan proses personal brand diri kita. Yang pertama ada finding yourself brand, yang kedua melakukan analisa SWOT, yang ketiga melakukan personal analysis, yang keempat analisis MTF, market trend forecasting terhadap diri sendiri. Lanjut lagi yaitu analisa keyword USP atau unique selling proposition. Lalu yang keenam adalah pembuatan logo, dan yang terakhir adalah kita masuk ke dalam brand guideline atau output yang sudah dibuat. Dan outputnya itu saya akan memberikan contoh yang brand atau yang proses yang telah saya lakukan. Yang pertama adalah finding yourself brand. Jadi finding yourself brand ini kita menceritakan tentang diri kita sendiri, apa diri kita dan apa sih self brand itu menurut kita. Jadi self brand kita itu harus nampak atau stand out dibandingkan kompetitor dalam pikiran target audiensmu. Jadi maka diperlukan sesuatu yang berbeda. Maka dalam self brand kamu harus berpikir tentang di mana posisimu yang membuat kamu berbeda. Jadi istilahnya berpikir berbeda atau be different, seperti itu tentang dirimu. Yang kedua, melakukan analisis SWOT. Jadi untuk mendapatkan diferensiasi dari dalam dirimu, kita perlu pahami diri sendiri dahulu. Jadi salah satunya dengan melakukan analisa SWOT secara periodik. Jadi kita tahu analisis SWOT itu adalah strength, weakness, opportunity, threat. Nah, setelah kita melakukan analisis SWOT, kita lanjut ke yang bagian ketiga adalah personal analysis. Jadi personal analysis ini akan menjadi mudah saat kita sudah lakukan analisis SWOT. Strength, weakness, opportunity, and threats. Jadi personal analysis ini dimana Anda menceritakan soal diri Anda begitu. Jadi kamu ini sebenarnya siapa dan bakat apa sih yang kamu punya, dan orang mengenalmu itu sebagai apa. Lalu apakah kamu adalah seseorang yang berbeda atau seseorang yang biasa-biasa saja, atau dulu cita-citamu apa, kamu dulu ingin menjadi apa, dan sekarang apakah berubah atau tetap sama cita-citamu. Jadi kita personal analysis kita. Setelah kita sudah lakukan personal analysis kita, yang kita dapatkan dari analisis SWOT, sehingga ini dapat membentuk citra atau personal brand kita. Kita lanjut ke analisa MTF, jadi market trend forecasting. Jadi ini fokusnya itu ke goals. Jadi goalsnya Anda itu mau apa gitu. Contoh dalam 1 tahun Anda mau menjadi seorang graphic designer, menjadi storyteller, atau konten apa yang Anda buat. Kalau misalnya saya kasih contoh menjadi seorang konten hiburan, dan target Anda adalah menjadi atau mendapatkan 10.000 subscriber dalam waktu 1 tahun. Jadi Anda menggunakan market trend forecasting, dan Anda melihat
bagaimana sih saya bisa mendapatkan 10.000 subscriber dalam waktu 1 tahun? Keyword USP, Unique Selling Proposition. Jadi keyword ini itu dia bersifat personal gitu. Jadi contoh tadi, goal Anda menjadi konten kreator dengan konten liburan dengan subscriber 10.000 dalam waktu 1 tahun. Jadi setelah Anda melihat, Anda mengetahui, lakukan analisis SWOT, self brand, analisa persona, lalu MTH, market trend forecasting. Jadi kalau yang ini itu dia bersifat ke sifat karakter individu gitu. Jadi contoh Anda itu orangnya apa, Anda itu orangnya kuat, Anda itu menggunakan kesempatan yang ada sehingga mencapai goals yang Anda mau dengan kesempatan atau situasi yang ada. Jadi Anda itu orangnya apa? Fun trip, orangnya friendly, orangnya progresif, orangnya optimistik atau tidak gitu. Jadi lakukan analisa ini itu sangat lebih mendalam. Pembuatan logo. Dalam proses ini itu Anda akan memfokuskan diri Anda dalam membuat logo. Contoh tadi Anda adalah seorang content creator dan Anda ingin dikenal di publik secara online maupun offline. Jadi yang Anda lakukan adalah pembuatan logo. Jadi pembuatan logo ini itu Anda dikenal di publik. Bahwa contoh Anda adalah seorang content creator. Jadi orang melihat logo Anda, logo soal filosofi Anda itu gimana, dan orang bisa mengetahui bahwa Anda adalah seorang content creator. Jadi pembuatan logo ini itu ya gak sembarangan juga kan, karena Anda udah lakukan beberapa analisa begitu. Analisa, jadi yang Anda terapkan adalah goals, tujuan Anda ke depan itu gimana. Jadi logo ini sangat penting sehingga citra diri Anda di publik bisa dilihat lewat logo ini. Brand guideline. Ini adalah tahap terakhir. Jadi tahap terakhir ini itu Anda sudah masuk ke dalam personal branding. Jadi personal branding Anda atau brand guideline. Jadi tadi Anda adalah seorang content creator, dengan konten-konten Anda itu Anda bahas soal traveling, hiburan, pergi ke beberapa tempat wisata atau ya tempat-tempat event-event yang menyenangkan, sehingga Anda mudah dikenal di publik bahwa Anda adalah seorang content creator, dan ya itu adalah personal branding Anda yang Anda tunjukkan.